Setelah 74 tahun menjadi kantor kepresidenan Korea Selatan, Blue House akhirnya membuka gerbangnya untuk publik. Lokasi kompleks bekas kantor kepresidenan ini berada dekat istana Gyeongbokgung di distrik Jongno di jantung kota Seoul. Total ada 9 lokasi yang dapat dikunjungi di kompleks seluas 25 hektar ini. Dari semua lokasi itu, ada 3 di antaranya yang paling menarik. Pertama, Yongbin-gwan, yang merupakan gedung resepsi kenegaraan. Saat kepala negara atau perwakilan pemerintahan dari negara lain mengunjungi Korea Selatan, pertunjukan seni tradisional Korea dan jamuan makan malam digelar di sini sebagai seremoni penyambutan. Dengan kapasitas aula hingga 250 orang, gedung ini juga menjadi tempat presiden menggelar pertemuan berskala besar. Dari gedung Yongbin-gwan berjalan sekitar 200 meter, gedung berikutnya adalah Blue House. Sebelum menjadi kantor kepresidenan, Blue House telah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Korea. Pada era dinasti Goryeo yang berkuasa pada tahun 918 hingga 1392, di lokasi ini pernah dibangun aula istana kerajaan. Lalu saat dinasti Joseon berkuasa pada tahun 1392 hingga 1910, area Blue House merupakan taman belakang istana Gyeongbokgung. Lalu pada masa Jepang menguasai Korea tahun 1910 hingga 1945, gedung ini menjadi kediaman Gubernur Jenderal Jepang dan dinamakan Gyeongmudae. Dan setelah Republik Korea berdiri pada 15 Agustus 1948, gedung ini pun menjadi kantor Presiden Korea. Gedung ini telah menjadi kantor kepresidenan atau istana kepresidenan sejak tahun 1948 atau tepatnya setelah pemerintahan Korea Selatan berdiri. Namun, nama Blue House sendiri baru diberikan pada masa pemerintahan presiden keempat, yaitu Presiden Yoon Bok-seon. Dan nama Blue House sendiri ini diberikan karena atapnya yang berwarna biru atau disebut Cheongwade. Gedung utama Blue House ini selesai dibangun pada tahun 1991, menggantikan bangunan lama peninggalan kolonial Jepang. Di lantai pertama, ada ruangan yang berisi deretan potret Presiden Korea. Dari Presiden pertama Korea Rin Singman hingga Presiden Moon Jae-in yang selesai menjabat pada awal Mei 2022. Ruangan selanjutnya adalah ruang kerja Ibu Negara. Di ruangan ini, Ibu Negara menerima dan menjamu tamu-tamunya. Pada dinding ruangan juga terpasang deretan potret Ibu Negara. Selanjutnya, naik ke lantai 2. Lantai 2 Blue House merupakan ruang kerja Presiden Korea Selatan. Jadi selama 74 tahun, ruangan ini adalah menjadi ruang kerja Presiden Korea Selatan. Jadi sejak tahun 1948 hingga 2022. Dan pada Mei 2022, ruangan ini sudah tidak lagi digunakan sebagai kantor Presiden Korea Selatan. Presiden Yoon Suk-yeol memindahkan kantornya tidak lagi di Blue House. Presiden Yoon Suk-yeol memindahkan kantornya dari Blue House sejak hari pertama ia dilantik pada 10 Mei 2022. Pemindahan kantor kepresidenan ini juga merupakan salah satu bentuk janji kampanye Presiden Yoon, yaitu membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan publik. Seluruh area kantor kepresidenan Blue House pun dikembalikan ke publik Korea Selatan sebagai warisan sejarah dan budaya. Pembukaan Blue House untuk publik ini disambut antusias oleh masyarakat. Sejak dibuka pada Mei 2022, tercatat lebih dari 2 juta orang mengunjungi Blue House. 대통령께서 우리 국민이 품으로 이걸 돌려주셨잖아요.
그래서 저희가 올 수 있는 기회가 돼서 오늘 관람을 했는데 와 보니까 역시 너무 감사하고 이러지 않으면 저희가 여기 오기가 쉽지가 않은 거거든요. 그래서 굉장히 좋았습니다. 개방해 주셔서 예. 경치가 청와대면은 우리나라의 그냥 제일 우리나라를 대표하는 그런 곳이잖아요. 정말 자랑할 만한 곳이다. 네, 이렇게 느꼈습니다. 저희가 여기 오니 수학여행으로 왔거든요. 수학여행으로 청와대 와서 자연들 보고 여기 건물 구경도 하고 있어요. Lokasi berikutnya adalah kompleks bekas kediaman Presiden Korea Selatan dan keluarganya. Kedua bangunan yang ada di sini bergaya arsitektur rumah Hanok, yang merupakan rumah tradisional Korea. Sama seperti Blue House, rumah kediaman Presiden juga memiliki genteng berwarna biru dengan ornamen sejumlah patung hewan di bagian 4 ujung atapnya. Patung-patung figur hewan ini disebut japsang dan dipasang dalam jumlah ganjil. Sejak dinasti Joseon, japsang telah menjadi elemen penting dalam arsitektur bangunan istana kerajaan. Sebagai elemen dekoratif, japsang merupakan simbol otoritas, harga diri, dan kejayaan. Selain itu, keberadaan japsang juga diyakini sebagai penolak bala dan energi negatif. Berbeda dengan kantor presiden, di sini pengunjung tidak bisa masuk ke dalam rumah. Tata ruang dan isi kedua rumah ini hanya bisa dilihat melalui jendela. Di area kompleks Blue House terdapat taman dengan luas sekitar 3.000 meter persegi yang dinamakan Nokjiwon. Saat Blue House masih menjadi kantor kepresidenan, taman ini juga menjadi lokasi untuk menggelar sejumlah acara peringatan hari-hari khusus, seperti Hari Anak dan Hari Disabilitas. Dibangun pada tahun 1968, saat ini Taman Nokjiwon memiliki sekitar 50.000 pohon dengan 120 spesies tanaman. Ini menjadi musim gugur pertama sejak Blue House dibuka untuk publik. Dan musim gugur waktunya menikmati dedaunan berwarna-warni seperti ini, dan kompleks Blue House sendiri menjadi salah satu tempat favorit bagi pengunjung yang ingin menikmati musim gugur di Korea Selatan. Ardina Kartikasari, Andika Marianto, Seoul, Korea Selatan.